Seperti yang kita tahu, pada tanggal 28 Mei mendatang, tim papan bawah Liga Inggris, yakni Manchester United, akan menjalani pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Star. Nantinya laga itu akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil. Saat ini, persiapan telah dilakukan oleh tim ASEAN All-Star. Sebagai pelatih, Kim Sang-sik sudah memanggil beberapa nama untuk diandalkan. Tentunya nama-nama yang dipanggil adalah pemain yang berasal dari ASEAN. Sayangnya dalam pemanggilan tersebut ada kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah soal potensi pemain Indonesia yang nantinya bisa dipanggil. Padahal di waktu yang hampir berdekatan, tim Garuda juga akan bermain melawan Cina. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari Erick Thohir dan Ketua AFF selaku penyelenggara. Lantas perhatian seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Beberapa waktu yang lalu kita pastinya mendengar berita soal keinginan pandit Malaysia yang ingin melihat Jay Itzes menjadi kapten ASEAN All-Star dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Sebuah keinginan yang sah-sah aja, karena Bang Jay memang pantas mendapatkan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya di lapangan, entah saat bersama Venezia maupun timnas Indonesia. Sayangnya keinginan dari pandit Malaysia justru mendapatkan pertentangan dari fans Garuda. Banyak yang tidak setuju jika Jay Itzes ikut bermain di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika fans Indonesia tidak setuju, karena menurut mereka, pertandingan melawan Manchester United tidak terlalu penting. Lagian itu adalah laga persahabatan dan dilakukan ketika tur pramusim. Di sisi lain, Jay Itzes juga memiliki kepentingan lain yang pastinya lebih penting dibandingkan melawan Manchester United. Kepentingan yang dimaksud adalah bermain membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan jadwalnya juga sangat dekat dan cuma berjarak 1 minggu saja, sehingga dibanding ikut melawan Setan Merah, Jay lebih baik fokus kepada timnas Indonesia. Pada akhirnya pihak ASEAN mulai melunak kepada Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik untuk sementara cuma memanggil 2 pemain timnas, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam. Soal ini sudah dibahas oleh Erick Thohir di hadapan media beberapa waktu yang lalu. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen PSSI Yunus Nusi. Pak Sekjen sudah lapor saya, itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kami akan sampaikan nanti ke tim kepelatihan timnas Indonesia, yaitu Coach Patrick dan lain-lain. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal training camp yang akan dilaksanakan Bali atau tidak? Karena tanggalnya itu agak mepet, kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan membuka. Ya kami dari PSSI tentu mendukung, karena ini program AFF begitu. Jadi kasih waktu saja, kata Erick Thohir pada media. Rencana uji coba Indonesia versus Rusia. Dibanding melawan Manchester United, para pemain timnas Indonesia malah dirumorkan akan melawan timnas Rusia. Kabar ini sendiri berasal dari salah satu media Rusia, yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, yakni Denis Manturov, mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Manturov pada Sport Express. Soal kabar ini masih rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI. Tapi jika benar, ini adalah momen yang sangat tepat sebagai persiapan sebelum Indonesia melawan Cina pada bulan Juni mendatang. Untuk jadwal pertandingannya juga bisa dipilih, intinya antara 27 Mei hingga 1 Juni. Waktu itu adalah jadwal yang pas, karena pemain timnas yang bermain Eropa mayoritas sudah menyelesaikan musimnya masing-masing. Bagi fans yang khawatir soal sanksi Rusia, mereka cuma disanksi oleh UEFA, sementara FIFA masih memperbolehkan tim itu menjalani pertandingan uji coba. Bahkan sebelumnya, Rusia juga pernah menjalani pertandingan persahabatan melawan Vietnam. Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain Indonesia. Jika pada akhirnya timnas Indonesia menjalani uji coba dengan Rusia, maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka.
Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN. Padahal untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Tapi dengan situasi seperti ini, mereka seharusnya mengerti karena Indonesia masih memiliki kesibukan sendiri. Yang pasti kesibukan tersebut sangat penting dan bisa menentukan nasib apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berbeda dengan tim-tim di ASEAN yang lain, karena meski sibuk, kesibukan mereka cuma sebatas bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Jadwalnya pun berbeda dengan jadwal dari Timnas Garuda. Alex Pastor, jangan usik mimpi kami ke Piala Dunia. Ajakan AFF maupun ASEAN agar para pemain Indonesia mau bermain melawan Manchester United adalah sebuah ajakan yang baik. Namun bisa saja itu adalah niat buruk mereka agar para pemain timnas fokusnya terpecah. Untungnya fans dan para pemain sudah sadar akan potensi tersebut, sehingga pemain Indonesia yang dikirimkan bukanlah pemain utama, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam. Soal ini akhirnya mendapatkan respon dari Alex Pastor. Menurutnya, timnas Indonesia akan fokus di 2 pertandingan sisa demi bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya, ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya, dan itu sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 2 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Pastor dikutip dari Ziggo Sports. Di sisi lain, perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia, yakni Datuk Pekan Ramli. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada bulan Juni mendatang, Malaysia akan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Sebuah pertandingan yang sangat penting karena laga itu bisa menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan tiket ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Malulah jika dalam 2 bulan ke depan masih gagal menggelar beberapa laga uji coba dengan tim yang setidaknya lebih baik dari Vietnam atau tim peringkat 100 besar dunia. Pasalnya, pertandingan tersebut benar-benar bisa mempererat kekompakan antar pemain, apalagi di bawah manajemen baru. Jangan berpikir untuk asal-asalan memiliki lawan demi menjaga peringkat, kata Ramli dikutip dari superbowl.id. Lebih lanjut, berdasarkan updatean terbaru, saat ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil ke ASEAN All-Star. Ke-17 pemain tersebut berasal dari beberapa negara, dan uniknya belum ada pemain yang berasal dari Singapura maupun Filipina. Untuk negara penyumbang terbanyak adalah Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang masing-masing menyumbang 3 pemain. Mungkin akan bertambah karena kuotanya masih tersedia. Untuk pemain Indonesia, sampai saat ini belum ada kabar lagi apakah ada yang dipanggil atau tidak. Tapi yang pasti, PSSI dan Timnas Indonesia tampaknya tidak akan melepas pemain yang saat ini menjadi pemain utama di tim Garuda, mulai dari Jay Itzes hingga Kelvin Verdong. Jadi itulah cerita lanjutan dari drama yang terjadi antara ASEAN All-Star dengan Timnas Indonesia. Sebuah drama yang sampai saat ini belum selesai. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.